Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraham Miriano, Learning is Fun. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah singkat e-learning. E-learning, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu merupakan satu sistem pembelajaran yang menggunakan sistem online. Nah, di sini sejarah perkembangan e-learning itu kita bahas melalui dua sudut pandang, yaitu pertama sejarah e-learning di Indonesia, yang berikutnya adalah sejarah e-learning di dunia. Nah, sekarang yang kita lihat terlebih dahulu adalah sejarah e-learning di Indonesia. Nah, e-learning atau pembelajaran online di Indonesia sudah mulai berkembang itu pada tahun 1990 yang disebut dengan era CBT atau Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia seperti video dan audio dalam format MOV, Impex, One, atau AVI. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi nanti di sana itu media pembelajarannya dalam bentuk CD. Kemudian pada tahun 1994, seiring dengan mulai diterimanya CBT oleh masyarakat, sejak tahun 1994 ini, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Nah, bermacam-macam film pembelajaran atau video pembelajaran mulai dibuat. Nah, di sini berupa film-film dokumenter. Selanjutnya, pada tahun 1997 sudah mulai diterapkan LMS atau Learning Management System seiring dengan perkembangan teknologi internet. Masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet sehingga akses menjadi jauh lebih mudah dan gampang. Nah, kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak. Nah, dan jarak serta lokasi bukanlah hal yang merupakan halangan lagi. Nah, dari sini muncullah LMS ini. Nah, perkembangan LMS makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antar LMS yang satu dengan yang lainnya secara standar. Nah, di sini dengan koneksi internet yang bagus, maka pembelajaran secara online itu semakin lebih diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 1999 itu sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web. Nah, di sini sudah mulai dikembangkan pembelajaran dengan menggunakan web. Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajar atau learner maupun administrasi belajar mengajar. Nah, LMS ini mulai digabungkan dengan situs-situs informasi seperti majalah, surat kabar. Nah, di sini kita sudah mulai mengenal adanya surat kabar online. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran lebih kecil. Selanjutnya, pada perkembangan sejarah e-learning itu di dunia. Nah, perkembangan e-learning di dunia itu sudah dimulai sekitar pada tahun 1924 menurut Terry and Kidd 2010. Dan jika dirunut secara waktu, maka penjelasannya dimulai seperti dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1924, tahun ini dikenal sebagai tahun kemunculan the first testing machine. Profesor Sidney Presley dari Ohio State University memperkenalkan alat bernama Automatic Teacher. Namun percobaan ini gagal, ya, tetapi disinilah cikal bakal mulai berkembangnya itu pembelajaran online atau e-learning ini.
Kemudian pada tahun 1954, testing mesin dibuat kembali oleh Profesor B.F. Skinner dari Harvard University dan berhasil diterapkan di sekolah. Nah, di sini pertama sekali pembelajaran online diterapkan di sekolah pada tahun 1954. Kemudian pada tahun 1960 itu kemunculan Computer Based Training atau CBT dengan program Logic for Automated Teaching Operation atau lebih dikenal dengan sebutan Plato. Nah, perkembangannya jauh lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1966, Profesor Psikologi Patrick Sapes dan Richard C. Atkinson dari Stanford University menggunakan computer aided instruction untuk mengajar matematika dan membaca untuk anak-anak sekolah dasar. Nah, ini pertama kali digunakan dalam pembelajaran matematika khusus untuk anak-anak sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1969, internet mulai dibuat oleh US Department of Defense. Kemudian pada tahun 1970, komputer semakin diperbaharui menjadi komputer modern. CBT pun juga ikut bertransformasi. Kemudian sekitar tahun 1980-an, Macintosh muncul dan dimulailah perkembangan komunikasi online untuk berbagai informasi. Permulaan munculnya e-learning modern. Nah, e-learning modern berarti sudah menggunakan akses internet di sini. Kemudian pada tahun 1990-an, kelahiran pertama digital native, munculnya email menjadi zaman baru bagi e-learning dan e-learning mulai tertata dengan baik. Nah, disinilah pertama kali email itu muncul. Ya, orang sudah mulai menggunakan surat-surat elektronik untuk berkomunikasi. Nah, pada tahun 2000-an, pihak bisnis mulai mengadopsi e-learning menjadi pusat pelatihan bagi pekerjanya. Tools untuk e-learning sudah mulai banyak ragam yang bermunculan. Nah, di sini pusat-pusat pelatihan sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Kemudian pada tahun 2010-an, zaman e-learning yang sebenarnya, itu yang dikatakan dengan zaman yang serba akses dengan cepat, di mana e-learning sejalan dengan momentum kemunculannya sosial media. Nah, sosial media di sini mungkin pada tahun 2010 ini kita sudah mulai mengenal Facebook, ya, di mana manusia sudah bisa berbagi informasi mengenai hal apa saja melalui elektronik secara online. Nah, berikut pada beberapa contoh penerapan e-learning, ya, yang untuk digunakan dalam pembelajaran online seperti yang dikembangkan oleh Kemdikbud, itu LMS Learning Management System SPADA, dengan websitenya lmspada.kemdikbud.go.id. Nah, juga ada yang lainnya bisa diakses, itu pintaria.com. Nah, di sini untuk pelatihan bagi lulusan sekolah yang bersiap untuk mencari pekerjaan. Kemudian ada juga yang untuk pelatihan-pelatihan secara online, itu coursera.org. Ya, di sini kita bisa mendapatkan materi ajar, kemudian bisa mengikuti kelas tertentu, kita bisa memilih pengajarnya. Nah, ini bisa dalam berbagai bidang ilmu sesuai dengan keminatan. Demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa memberikan like, men-share informasi ini, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.